Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Hidayat Permana, Ade Eka Puspitasari, Vera Ameira, kelas MN19K, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami melakukan observasi dan wawancara di Saung Kabogoh. Berikut video wawancara kelompok kami. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana sejarah usaha ini bisa berdiri dari awal berdiri kemudian sampai sekarang berlanjut? Sejarah awalnya sih ya, ini kan sebenarnya kalau saya pribadi itu bukan pemilik atau pendirinya secara langsung, tapi kan ini rumah makan ini istilahnya apa, patungan, istilahnya kapital apa kalau patungan itu Ini apa? Crowdfunding. Nah, crowdfunding patungan gitu ya. Jadi awalnya masih yang punyanya itu kerja di kakaknya, namanya Liwet Mang Nana. Kalau yang sering ke Subang itu pasti ada tahu lah Liwet Mang Nana. Kerja di situ, cuman mungkin karena dia pengen mandiri juga, awalnya bikin pertama kali di Jabong. Di Jabong bikin bagus tuh, di Jabong responnya bagus. Waktu itu masih namanya Abah Cianjur. Responnya bagus, akhirnya kita expand lagi ke daerah Patrol, masih Subang, responnya bagus, terus expand lagi ke Palawan, dan akhirnya sekarang kan di Karawang udah ada 7 di sini, tapi namanya sekarang di Karawang semuanya berubah jadi Saung Kabogoh. Kan awalnya Abah Cianjur, nah jadi Saung Kabogoh berubah khusus di Karawang karena di Karawang ada ikan bakar Abah Cianjur. Nah, sama ikan bakar Abah Cianjur masih saudara, jadi ya kita supaya nggak ada kesamaan nama gitu, jadi dirubah gitu jadi Saung Kabogoh. Oke, selanjutnya bagaimana usaha ini mengelola proses produksinya? Apakah menggunakan full seluruhnya tenaga manusia atau dibantu dengan mesin? Karena kita UMKM, rumah makan, itu nggak ada yang menggunakan mesin ya, jadi semuanya ya istilahnya alami, terus masih tradisional. Ngebakar liwatnya juga kan pakai areng gitu ya, pakai areng biar kerasa wanginya, terus juga ya semuanya tradisional. Selanjutnya dari aspek pemasaran, bagaimana usaha ini memasarkan produknya? Apakah masih menggunakan cara konvensional dengan membagikan brosur, pamflet, menempelkan spanduk, atau sudah masuk ke era digitalisasi dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya? Kita sudah pakai itu. Facebooknya kita ada, Instagramnya ada, websitenya ada. Kalau lebih jelasnya company profile kan bisa dilihat di website ya, di www.abahcianjur.com. Pertanyaan selanjutnya adalah masuk ke bagian aspek keuangan. Untuk aspek keuangan di sini, itu sudah melakukan pencatatan secara akuntansi, dan apakah sudah melakukan pencatatan pada komputerisasi? Memakai metode apa? Kita belum memakai metode kayak akuntansi seperti biasanya ya, kayak ada jurnal segala macamnya, itu nggak ada. Tapi kita sistemnya hari ini nih kita jualan gitu. Nah, terus hari ini juga kita close, tutup gitu. Kayak contohnya hari ini kita jualan dapat sekian puluh juta gitu ya omsetnya. Nah, malamnya kita hitung beli bahan-bahan sayuran, keringan tuh kayak gula, garam, terus mecin. Nah, itu kayak keringan kayak gitu, itu berapa. Nah, terus kayak ikan ayam itu tetap dihitung stoknya. Jadi stok awalnya berapa nih pagi gitu atau malam lah.
malam kan stok akhir malam Iya. jadi stok awal pagi. Awal pagi. Nah, stok awalnya berapa? Nanti kalau ada barang masuk ditambah, Iya. stok awal ditambah barang masuk, dikurangi stok akhir. Iya. Betul. Nah, itu kan jadinya yang terpakai, Iya. barang yang terpakai. Nah, barang yang terpakai di hari itu langsung dikalikan dengan harga pembelian kita. Itulah jadi modal kita. Jadi udah dapet nih pendapatan pas Iya, malam itu, dikurangi udah dapet biaya. pendapatan. Nah, biaya itu ada ada biaya sayuran, ada Iya. biaya keringan, itu mah udah langsung ya Udah masuk. total. Nah, tapi ada biaya yang harus dihitung berdasarkan stoknya, Oh, kayak oke. ikan, ayam, Oke. terus kelapa. Iya. Nah, itu harus dihitung. Jadi keluarnya berapa dikali harga beli berapa, masukkan. Kalau itu kan maksudnya ke total variabel ya Pak ya. Kalau dalam pencatatan itu kan kalau total fix itu seperti gaji karyawan. Ya, Kalau itu total itu variabel per hari ya, per variable picis gitu ya cost, Pak. ya, Iya, betul. oke. Nah, setelah itu selesai berarti kan pendapatan dikurangi biaya, Iya. keluarlah Net profit. belum net Belum, profit belum, tuh, ya. masih gross lah ya, Oh, kalau iya, bisa betul. dibilang seperti itu. Nah, habis itu baru di bawahnya tuh ada biaya lain-lain. Oh. Biaya lain-lain tuh kayak listrik, Oh. terus ada perbaikan nih kita, bikin tanggul gitu Iya. kan. Nah, masuknya ke situ biaya lain-lain. Udah sampai situ selesai. Berarti untungnya hari ini berapa, itu sudah ada laporan. Tapi memang kita nggak pakai kayak neraca, terus kayak Sistem keuangan yang nggak full ada. gitu ya, yang Nggak ada. absolut sistem Cuman keuangan. kita dapat berapa omsetnya dikurangi pengeluaran hari itu, terus ada biaya apa lagi. Ya. Yang dimaksud pengeluaran hari itu kan berarti kayak itunya ya, HPP-nya. HPP ya. Nah, habis itu baru untungnya berapa. Untungnya berapa. Tapi untung yang di hari itu belum untung bersih, Iya. karena kita belum keluarkan biaya gaji. Iya. Nah, setelah 1 bulan kan ada gaji tuh. Nah, baru untung yang hari ini kita rekap, terus dikurangi biaya gaji. Ya. Fix cost tadi ya Pak ya. Nah. Karena itu kan biaya tetap kan ya Pak, Biaya setiap tahun setiap bulan Setiap segitu. bulan ya. Iya. Ya. Lalu masuk ke pertanyaan selanjutnya, kami ingin menggali tentang penentuan harga. Seperti apa penentuan harga pada usaha ini? Yang pertama kita akan cek juga, cek harga ayam bakar di tempat lain berapa, gitu. Ya makan dulu lah di mana gitu ya, Iya. restoran mana, Iya. ayam bakarnya di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan kita tahu tuh harga di pasaran tuh ayam bakar berapa. Iya. Maksudnya itu yang dimaksud di pasaran itu yang selevel lah ya sama kita. Iya. Ya, yang target marketnya sama. Target market sama, segmentasi pasarnya sama. Segmentasi pasar sama. Berapa harga ayam bakarnya? Nah, setelah itu kita mau masuk ke yang mana gitu. Iya. Kan tahu tuh di Segmentasi pasar. di restoran ini berapa, restoran ini berapa, restoran ini berapa. Nah, nanti kita tentukan harga. Setelah itu baru, setelah tahu nih harga pasar di sini, baru kita ngelihat lagi harga HPP kita Iya. berapa. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa 1,5 tahun ini dunia dilanda COVID. Lalu seperti apa usaha ini bisa survive dalam melintasi pandemi COVID-19 yang selama 1,5 tahun ini berjalan? Cara-caranya seperti apa untuk melintasi tersebut sampai pada saat ini dan di masa mendatang sampai COVID-nya selesai? Cara yang pertama kan, yang pasti kan kita ngikutin dulu nih pemerintah, ya take away gitu. Nah, cara yang kedua kita masukin ke Grab. Ke Grab. Ya, sudah join sama e-commerce gitu ya Pak? Grab, Gojek, GoFood seperti itu. ya, GoFood, ya. gitu. Nah, cara yang ketiga untuk menekan cost, Ya. fixed cost, kira-kira apa? Iya, fixed cost. Untuk
gaji karyawan Ya, gitu. ya. Listrik bulanan. Berarti karyawannya yang Oh, dirumahkan di-reduce. dulu. Oke, iya, siap. dirumahkan Sampai dulu. situasi membaik gitu ya. Ya. Enggak, ya alhamdulillah nggak ada yang dikeluarkan. Oh, iya. Cuman kita kumpulkan, kita kasih pengertian kondisinya seperti ini. Jadinya di rolling gitu. Oh, Hari ini yang masuk berapa orang, hari ini yang masuk berapa orang. Cuman ya berapa orang gitu yang disisakan. Yang intinya mungkin masuk terus, cuman kayak yang nggak masuk itu kan yang bagian lesehan bersih-bersih kan nggak ada yang makan di lesehan. Nah itu dirumahkan dulu. Ya kita lihat lah posisi-posisi mana saja yang bisa dirumahkan, posisi mana saja yang nggak bisa. Gitu sih. Itulah wawancara kami dengan pelaku usaha rumah makan Songka Bogor ini. Cukup menarik kan? Saya Vera Ameira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.